Tanah Suci adalah ruang di mana iman membentuk sejarah, dan sejarah terus membentuk iman hingga hari ini. Wilayah ini dihormati oleh 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Disinilah para nabi Yahudi menyerukan pesan keimanan. Yesus dari Nazaret mengajar dan berjalan di antara manusia, dan perjalanan malam Muhammad dikenang sebagai peristiwa suci. Tidak banyak tempat di dunia yang pengaruhnya terhadap keyakinan manusia sedalam dan seluas kawasan ini. Namun, kesucian itu hampir tak pernah berjalan beriringan dengan kedamaian. Dari masa kerajaan kuno Israel dan Yehuda, pendudukan Romawi, hingga pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah, setiap periode sejarah meninggalkan jejaknya sendiri, dan setiap penaklukan menorehkan luka baru. Hingga kini, wilayah ini masih berada di pusat konflik global. Sengketa berabad-abad yang dipertegas oleh batas negara modern dan kepentingan politik terus bergema dalam berita harian. Dengan menelusuri langkah demi langkah perjalanan waktu, kita dapat melihat bagaimana benang sejarah telah menenun Israel dan Palestina menjadi salah satu kisah paling rumit dalam sejarah umat manusia. Sedikit tempat di dunia memikul beban sejarah seberat Yerusalem. Setiap lapisan batunya menyimpan kisah, dan kisah-kisah itu membentang lebih dari 3 milenium. Bagi umat Yahudi, kota ini adalah lokasi Bait Suci pertama yang dibangun oleh Raja Salomo dan Bait Suci kedua yang didirikan kembali setelah masa pembuangan. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah panggung utama Injil, tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus diyakini terjadi. Sementara bagi umat Islam, kota ini menjadi titik awal perjalanan agung Nabi Muhammad menuju langit. 3 agama, 1 kota. Fakta inilah yang menjelaskan mengapa Yerusalem berkali-kali diperebutkan, direbut, dibangun ulang, dan dipertentangkan sepanjang sejarah. Kota tua Yerusalem terasa seperti dunia mini yang dipadatkan, terbagi ke dalam 4 kawasan, Yahudi, Kristen, Muslim, dan Armenia. Semuanya berada di dalam satu lingkar tembok abad ke-16 yang dibangun oleh Sulaiman the Magnificent. Kota ini dimuliakan oleh jutaan orang, diklaim oleh banyak pihak, namun jarang merasakan ketenangan sejati. Di kawasan Yahudi berdiri Tembok Barat. Sisa terakhir yang masih tampak dari perluasan Bait Suci kedua oleh Raja Herodes. Balok-balok batu kapur raksasa ini dahulu menopang pelataran luas tempat umat Yahudi beribadah sebelum kehancuran bait oleh Romawi. Beberapa batu memiliki berat ratusan ton, dan permukaannya telah dihaluskan oleh sentuhan tangan selama berabad-abad. Generasi demi generasi datang ke tempat ini untuk meratap, berdoa, dan menyentuh batu yang menghubungkan mereka langsung dengan leluhur mereka. Di celah-celah batu, terselip potongan kertas kecil berisi doa-doa dari seluruh penjuru dunia, harapan akan kesembuhan, pengharapan, dan perdamaian.
terowongan arkeologi di sepanjang bagian tersembunyi tembok memperlihatkan betapa megahnya rekayasa struktur kompleks Bait Suci, sebuah pencapaian luar biasa di zamannya. Melintasi kawasan Kristen Kota Tua, Via Dolorosa mengikuti rute tradisional yang diyakini sebagai jalan yang dilalui Yesus menuju penyaliban. Jalur ini ditandai oleh 14 stasi jalan salib yang dimulai dekat lokasi Benteng Antonia kuno. Namun, jalan ini bukan monumen sunyi yang membeku dalam waktu. Ia adalah lorong hidup yang dipenuhi toko, pasar, dan suara kehidupan sehari-hari. Batu-batunya telah berubah, tetapi devosi tetap sama. Para peziarah abad pertengahan di masa Perang Salib pernah berjalan di sini. Dan kini umat dari berbagai benua kembali menapaki langkah yang sama. Di ujung Via Dolorosa berdiri Gereja Makam Kudus yang dibangun di atas lokasi yang diyakini sebagai Golgota, tempat penyaliban, dan makam tempat Yesus dimakamkan serta bangkit dari kematian. Sejak abad keempat, gereja ini menjadi tujuan ziarah utama. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa kawasan ini berada di luar tembok kota pada masa Yesus, selaras dengan kisah Injil. Hingga hari ini, pengelolaan gereja dibagi secara ketat antara berbagai denominasi Kristen, bahkan kunci pintunya dipegang oleh sebuah keluarga Muslim. Berdiri di depan edikula yang menaungi makam tradisional, berarti berdiri di pusat keyakinan Kristen. Dari kawasan Kristen, pandangan mata tertarik pada kilau emas Dome of the Rock. Dibangun pada tahun 691 Masehi, bangunan ini bukan benteng atau istana, melainkan tempat suci yang melindungi batu fondasi. Bagi umat Yahudi, batu ini adalah lokasi berdirinya Bait Suci Salomo. Bagi umat Kristen, ia terkait erat dengan kisah iman Abraham. Dan bagi umat Islam, disinilah Nabi Muhammad diyakini memulai perjalanan agung menuju surga. Dalam satu bongkahan batu, tiga agama menemukan makna spiritual yang mendalam. Bentuk oktagonal yang anggun dan kubahnya yang berkilau bukan sekedar keindahan arsitektur. Kaligrafi Arab yang melingkari bagian dalam menegaskan keesaan Tuhan. Lokasinya di atas Bukit Bait Suci mencerminkan lapisan kesucian Yerusalem, sebuah tempat yang terus menampung makna dari zaman ke zaman. Di kompleks yang sama berdiri Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam. Kawasan ini mencakup kubah batu dan Masjid Al-Aqsa yang luas, dinamai Masjid Terjauh sesuai kisah Isra Mi'raj dalam Al-Quran. Bangunan yang ada sekarang adalah hasil dari banyak generasi dan pemerintahan. Setiap penguasa meninggalkan jejak, kolom marmer, ukiran kayu, dan mozaik halus yang menumpuk seperti lembaran sejarah. Berbeda dengan kilau kubah batu, Masjid Al-Aqsa tampil sederhana dengan atap abu-abu sere perak dan lengkung yang tegas. Di dalamnya, deretan pilar menopang hal doa luas yang mampu menampung ribuan jamaah. Di sebelah timur Kota Tua, menjulang Bukit Zaitun, menghadap Yerusalem dan Lembah Kidron. Lerengnya dipenuhi pemakaman Yahudi yang telah menghadap Bukit Bait Suci selama lebih dari 3.000 tahun. Dari sini, Kota Suci terbentang di hadapan mata,
sebuah panorama yang menyatukan iman, sejarah, dan konflik dalam satu pandangan sunyi. Menurut tradisi Yahudi, Mesias kelak akan menampakkan diri pertama kali di Bukit Zaitun, dan dari sinilah orang-orang mati akan bangkit untuk memasuki kota suci. Bukit ini juga memegang tempat penting dalam ingatan umat Kristen. Di lereng-lerengnya, Yesus mengajar para pengikutnya, menangisi Yerusalem dari kejauhan, dan berdoa di Taman Getsemani pada malam sebelum penangkapannya. Di sepanjang punggung bukit, berdiri gereja-gereja yang menandai peristiwa kenaikannya ke surga, serta nubuat tentang kehancuran kota. Sejak abad-abad awal, para peziarah telah menapaki jalur ini, menyusuri kisah Injil di antara kebun-kebun sunyi dan pepohonan tua. Pada masa kuno, Bukit Zaitun berfungsi sebagai menara pengawas alami Yerusalem. Dari puncaknya, bala tentara asing pertama kali terlihat mendekat. Kini, panorama yang terbentang justru memperlihatkan kilau keemasan kubah batu dan labirin padat kota tua, pemandangan yang menyatukan keindahan, iman, dan ketegangan sejarah dalam satu bingkai. Jauh sebelum kekaisaran-kekaisaran besar berdiri, bahkan sebelum para nabi dikenal, telah ada Yeriko. Oasisnya mungkin tampak sederhana, namun lapisan arkeologi di tempat ini membawa kita mundur hingga sekitar 11.000 tahun. Tembok-tembok tinggi melindungi permukiman Neolitik, jauh sebelum kota-kota Mesopotamia dibayangkan. Mata air Ain as-Sultan menghidupi wilayah ini, mengubahnya menjadi pusat awal peradaban. Sistem irigasi kuno menyuburkan kebun kurma dan ladang, menjadikan Yeriko permata di lembah Yordan. Kitab Yosua menceritakan runtuhnya tembok kota setelah 7 hari perarakan dan tiupan sangkakala. Di kemudian hari, Yeriko kembali hadir dalam kisah suci sebagai tempat mujizat penyembuhan. Kini, pengunjung berdiri di atas gundukan reruntuhan, memandang dataran subur yang menyaksikan lompatan besar manusia dari kehidupan nomaden menuju pemukiman tetap. Di tengah padang pasir Yudea, sekelompok kubah putih muncul dari lautan pasir. Nabi Musa. Dalam tradisi Muslim Palestina, tempat ini diyakini sebagai makam Musa. Al-Quran menyebutkan bahwa Musa tidak pernah memasuki tanah suci, namun iman sering berakar di lokasi di mana sejarah tidak sepenuhnya pasti, tetapi keyakinan sangat kuat. Pada akhir abad ke-13, Sultan Mamluk Baibars memerintahkan pembangunan masjid dan makam di sini. Setiap musim semi, Festival Nabi Musa menghidupkan padang pasir yang sunyi. Ribuan peziarah berangkat dari Yerusalem dalam iring-iringan bendera dan musik, berkemah berhari-hari untuk berdoa.
Di sekitar kompleks terbentang pemakaman luas. Mereka yang memilih dimakamkan dekat sang nabi. Sebagian wafat di tengah perjalanan dan dikuburkan di tempat mereka jatuh, ditandai hanya oleh batu sederhana. Menempel pada tebing Wadi Kelt, di mana padang pasir jatuh ke dalam jurang berliku, berdiri biara Santo George, seolah sebuah penglihatan antara langit dan bumi. Dinding batu palet pucat dan jendela lengkungnya menggantung di atas kehampaan. Satu-satunya suara adalah gemericik mata air di dasar lembah, memberi kehidupan pada pita hijau sempit di antara bebatuan kering. Didirikan pada abad ke-5 oleh para rahib yang mencari kesunyian gurun, biara ortodoks ini telah bertahan lebih dari 1.500 tahun. Legenda menyebut bahwa Elia pernah berlindung di sini, dan bahwa orang tua Maria menerima kabar tentang kelahirannya di tempat ini. Setelah dihancurkan oleh serangan Persia dan gempa bumi, biara ini dibangun kembali dan masih dihuni segelintir rahib yang setia pada ritme liturgi kuno. Untuk mencapainya, peziarah harus menyusuri jalur sempit yang dipahat di batu, sebuah perjalanan yang terasa seperti peralihan dari dunia fana menuju keabadian. Turun ke lembah hijau tempat sungai Yordan mengalir, kita tiba di Beit Shan. Sebuah kota yang telah berdiri di persimpangan dunia selama lebih dari 6.000 tahun. Disinilah jalur-jalur perdagangan kuno bersilangan, ke utara menuju Damaskus, ke barat ke Mediterania, dan ke selatan ke jantung Tanah Suci. Siapapun yang menguasai Beit Shan mengendalikan gerbang antar peradaban. Permukiman awalnya berdinding bata lumpur, namun di bawah kekuasaan Mesir, kota ini berkembang dengan kuil-kuil dan gerbang megah. Di kemudian hari, ia menjadi benteng Filistin, dikenal dalam kisah tragis pertempuran terakhir Raja Saul. Bangsa Yunani menamainya Skytopolis, dan pada era Romawi, kota ini mencapai puncak kejayaannya. Gempa besar pada masa Bizantium meruntuhkan tiang-tiang dan mengubur kota dalam puing. Kini, reruntuhan marmer membentang di lereng bukit, dan teater kunonya berdiri seakan menunggu pertunjukan berikutnya. Di kaki Gunung Hermon, tempat mata air dingin memancar membentuk hulu sungai Yordan, terlekat Tel Dan. Wilayah utara kuno Israel ini, kehidupan berkembang berkat air melimpah. Tel Dan adalah kota Dan di dalam Alkitab. Dahulu perbatasan utara kerajaan Israel. Penggalian mengungkap tembok dan gerbang kuno, termasuk lengkung bata lumpur berusia lebih dari 3.700 tahun.
Pada abad ke-9 sebelum Masehi, Raja Yerobeam mendirikan salah satu patung anak lembu emas di sini sebagai tempat peribadatan tandingan Yerusalem. Jejak altar itu masih tampak samar, mengingatkan kita pada perpecahan yang pernah memisahkan umat. Berabad-abad kemudian, berbagai pasukan melintasi wilayah ini demi menguasai lembah Hula yang subur. Jauh sebelum kota-kota berdiri, lembah ini sudah menjadi jalur kehidupan, koridor hijau bagi manusia dan satwa selama puluhan ribu tahun. Para petani memanfaatkan rawa-rawa yang kaya, sementara kafilah melintas menuju Damaskus dan Mesir. Kini, lembah ini dikenal sebagai persimpangan migrasi burung terbesar di dunia. Dua kali setahun, pada musim kusun dan semi, langit dipenuhi gerakan. Lebih dari 500 juta burung melintas. Bangau melayang mengikuti arus udara panas, kawanan bangau kurai memenuhi angkasa dengan pekikan nyaring, dan pelikan beristirahat di kolam-kolam ikan. Sebuah pengingat bahwa di tanah ini, kehidupan selalu bergerak melintasi batas-batas yang diciptakan manusia. Bagi para pengelana yang kelelahan, lahan basah di lembah ini menawarkan tempat singgah air, makanan, dan jeda sebelum perjalanan berikutnya. Di atas hamparan itu menjulang sebuah benteng dari masa yang nyaris terlupakan, Megiddo. Dahulu, kota ini mengawasi lembah Yizrael, berdiri sebagai kunci pengendali jalur-jalur strategis. Lebih dari 20 kota dibangun silih berganti di atasnya, lapis demi lapis, menjadikannya saksi panjang peperangan dan kekuasaan. Dalam Alkitab, tempat ini dikenal sebagai Armageddon, simbol pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Entah sebagai nubuat atau metafora, sejarahnya sendiri telah diwarnai pertumpahan darah yang cukup untuk mengisi kisah-kisah epik. Dari gerbang-gerbang raksasanya, Raja Salomo pernah memancarkan wibawa kekuasaan ke seluruh lembah. Sekitar 2.500 tahun lalu, sebuah pertempuran besar di sini menghentikan laju ekspansi Mesir. Di kota bukit yang kering ini, penguasaan sumber air sama pentingnya dengan pertahanan tembok. Para arkeolog menemukan terowongan berliku dan dalam, memungkinkan penduduk mencapai mata air bahkan saat musuh mengepung benteng. Namun, kisah kekuasaan tidak berhenti di ladang-ladang utara yang dilalui kereta perang. Ia mencapai penutupannya yang paling tajam di atas perairan Laut Mati, di Masada. Jika Megiddo adalah medan tempur bangsa-bangsa, Masada adalah tempat perlindungan terakhir. Dibangun oleh Herodes Agung sebagai istana gurun yang mewah, benteng ini menampilkan kendali mutlak atas tanah dan kehidupan. Seperti Megiddo, Masada memiliki sistem air canggih yang menampung setiap tetes hujan. Namun sejarah mengubah fungsinya.
Beberapa dekade setelah kematian Herodes, ketika pemberontakan meletus melawan Roma, para pejuang Yahudi beserta keluarga mereka berlindung di sini. Gurun menjadi perisai mereka. Selama berbulan-bulan, benteng bertahan. Di bawahnya, pasukan Romawi membangun tanjakan raksasa, menyeret mesin perang ke lereng gunung. Saat serangan terakhir tiba, para pembela memilih kematian daripada perbudakan. Sebuah keputusan yang mengubah Masada menjadi monumen kebebasan. Pada abad pertama, perbukitan Galilea dipenuhi desa-desa pertanian kecil. Di antara semuanya, hampir tak ada yang tampak lebih biasa daripada Nazaret. Dengan penduduk kurang dari 500 jiwa, desa ini tersembunyi di antara kebun zaitun dan ladang bertingkat. Rumah-rumah batu kasar berdempetan, atap datarnya digunakan untuk mengeringkan buah ara dan menyimpan gandum. Disinilah Yesus dibesarkan dalam rumah tangga Yusuf, mempelajari keterampilan sebagai tukang kayu. Di sinagoga setempat, kitab suci dibacakan tentang janji Mesias, tanpa ada yang menyangka kata-kata itu akan segera berwujud di tengah mereka. Berabad-abad kemudian, para peziarah menandai tempat ini sebagai lokasi penampakan malaikat Gabriel kepada Maria. Menjulang di atas lokasi yang diyakini sebagai rumahnya, gereja Kabar Sukacita ini mendominasi cakrawala kota. Di bawah dinding modernnya, tersimpan gua-gua tempat umat Kristen awal berdoa, memanggil nama perawan Maria. Dari Nazaret, jalan berkelok menurun menuju Danau Galilea. Danau air tawar yang hidup oleh aktivitas para nelayan. Perahu-perahu kecil menebar jala. Sementara desa-desa pesisir berdenyut oleh perdagangan. Pasar dipenuhi ikan asin dan hasil ladang. Tak jauh dari sini, jalan-jalan Romawi bertemu, membawa pedagang dan prajurit sepanjang Via Maris. Bagi umat Kristen, perairan ini syarat makna suci. Disinilah Yesus memanggil nelayan menjadi murid. Dan mengajar orang banyak di lereng-lereng bukit. Angin danau yang berubah tiba-tiba memberi latar nyata bagi kisah Injil tentang perahu kayu kecil yang terancam ombak. Bahaya yang benar-benar dialami setiap hari. Di tepi danau, Herodes Antipas mendirikan Tiberias, ibu kota berkilau dengan jalan-jalan berkolonade dan pemandian air panas. Setelah kehancuran Yerusalem, kota ini berkembang menjadi pusat pembelajaran rabinik, tempat bagian-bagian Talmud disusun.
Menjulang di atas tebing pantai utara, tebing Gunung Arbel berdiri curam dan berangin. Jauh sebelum pelayanan Yesus, para pemberontak Yahudi memahat tempat persembunyian di dinding batunya. Pasukan Herodes menggunakan taktik cerdik, menurunkan prajurit dalam keranjang dengan tali untuk menghadapi para pembela. Pada masa Romawi, celah Arbel menjadi koridor penting bagi perdagangan dan militer, menghubungkan lembah subur dengan dataran tinggi Galilea. Para rahib Bizantium kemudian menetap di gua-gua sekitarnya, meninggalkan sisa-sisa kapel dan sel pertapaan. Dari puncaknya kini, pandangan menyapu seluruh danau, dataran tinggi Golan dan tanduk Hatin. Di tepi danau, desa Kapernaum berdiri di persimpangan niaga dan kekuasaan. Perahu-perahu mendarat di pelabuhan kecilnya, dan pasar ramai oleh pelancong. Sinagoga besar yang dibangun dari batu kapur putih impor, menandakan kemakmuran yang jarang bagi desa nelayan. Tiang-tiang anggun dan Happy Kolom Korintius memberingkai ruang doa yang luas. Sementara relief batu menampilkan roset, pelepah kurma, bahkan motif mitologis, perpaduan tradisi Yahudi dan arte Mediterania. Tak jauh dari sana, rumah-rumah yang diidentifikasi peziarah awal sebagai tempat suci kemudian diubah menjadi gereja Bizantium berbentuk segi delapan. Disinilah Yesus menyembuhkan orang sakit dan mewartakan kerajaan Allah. Lebih ke selatan, Bethlehem yang dikelilingi perbukitan bertingkat telah ada jauh sebelum satu malam yang mengubah sejarah Kristen. Dalam Alkitab Ibrani, kota ini dikenal sebagai Kota Daud dan telah dihuni sejak zaman besi. Dalam Perjanjian Baru, Injil Matius dan Lukas menyebutnya sebagai tempat kelahiran Yesus. Meskipun sebagian historian menunjuk Nazaret sebagai rumah sejatinya, menunjukkan bahwa tradisi suci dan kajian historis tidak selalu sejalan. Untuk menghormati keyakinan ini, Kaisar Konstantin membangun gereja kelahiran pada abad keempat. Menandai sebuah gua di mana umat Kristen awal beribadah secara tersembunyi. Basilika ini bertahan melewati penaklukan dan pemugaran berulang. Saat penaklukan Persia tahun 614, legenda menyebut gereja diselamatkan setelah para prajurit melihat mozaik orang Majus mengenakan busana Persia. Di bawah altar, ada gua suci yang menyimpan bintang perak yang menandakan lokasi tradisional kelahiran Kristus.
Tinggi di gurun Yudea, Biastra Marsaba tampak seolah tumbuh dari batuan itu sendiri. Didirikan oleh Santo Sabas pada abad ke-5, komunitas bak benteng ini berkembang menjadi pusat besar monastisisme Bizantium, sebuah penutup sunyi bagi perjalanan panjang melintasi tanah, di mana iman, sejarah, dan lanskap berpadu tanpa jeda. Berbeda dengan biara-biara komunal di Eropa, biara Marsaba mengikuti pola lavra yang jauh lebih keras. Para rahib hidup menyendiri sebagai petapa di gua-gua sekitar sepanjang hari kerja dan hanya berkumpul pada hari Sabtu dan Minggu untuk liturgi bersama. Kehidupan mereka diwarnai disiplin yang ketat, hari-hari puasa, berjaga dalam doa panjang, dan keheningan yang nyaris tanpa henti. Di tempat terpencil inilah, naskah-naskah kuno disalin dengan tangan, membantu menjaga kesinambungan teologi ortodoks. Peziarah dari dunia Kristen Timur datang mencari nasihat rohani. Biara ini dibentengi bukan demi kekayaan, melainkan untuk melindungi teks-teks suci dan relik dari para perampok. Hingga kini, perempuan secara tradisional tidak diperkenankan masuk, sebuah sisa dari aturan keras yang diwariskan berabad-abad lalu. Ketika Yerusalem jatuh ke tangan Saladin, kota Acre, dikenal pula sebagai Akko, menjadi ibu kota baru kerajaan tentara salib. Dengan pelabuhan dalam dan dinding ganda yang tangguh, kota ini berfungsi sekaligus sebagai benteng dan pusat perdagangan. Disinilah Ordo Knights Hospitaller membangun aula berkubah luas, barak, rumah sakit, dan gudang-gudang besar. Pedagang Eropa memperdagangkan rempah dan sutra berdampingan dengan Muslim dan Yahudi. Acre menjadi kota kosmopolitan hidup, ramai namun berbahaya. Raja-raja tentara salib merencanakan kampanye militer di istana-istana, sementara utusan kepausan merajut aliansi di jalan-jalan sempitnya. Namun tak ada tembok yang abadi. Pada tahun 1291, pasukan Mamluk merebut Acre setelah pengepungan panjang, memadamkan benteng terakhir Eropa di wilayah ini. Kejatuhannya menandai berakhirnya impian tentara salib. Meski demikian, reruntuhannya masih memukau. Ruang-ruang bergema, lorong-lorong sempit, dan pelabuhan yang menjadi pemandangan terakhir tanah suci bagi banyak orang yang tak pernah kembali. Di selatan, kota tua Hebron menyimpan sebuah tempat suci yang dihormati lintas iman, makam para leluhur. Pada abad ke-1 SM, Herodes Agung mengelilinginya dengan tembok raksasa. Menggunakan gaya monumental yang sama seperti di Bukit Bait Suci Yerusalem. Pada masa tentara salib, tempat ini diubah menjadi gereja Santo Abraham, diterangi lilin dan dihiasi altar.
Para peziarah menempuh perjalanan jauh untuk berlutut di makam sang leluhur, yang disebut sahabat Tuhan. Ketika Saladin merebut kembali kota ini, bangunan tersebut kembali difungsikan sebagai masjid, meski akses terbatas bagi Kristen dan Yahudi tetap diberikan. Lapisan-lapisan sejarah ini mencerminkan ketegangan sekaligus penghormatan bersama yang masih terasa hingga kini. Di ruang-ruang bergema, cenotaf batu memperingati figur-figur suci yang warisannya mengikat hampir setengah populasi dunia. Jika Hebron berbicara tentang iman, maka Jaffa berbicara tentang perjalanan. Bagi kesatria dan peziarah Eropa, pelabuhan kuno ini adalah gerbang utama menuju Tanah Suci. Disebut dalam catatan Mesir dan kisah-kisah Alkitab, Jaffa menjadi nadi logistik kerajaan tentara salib. Kapal-kapal dari kota-kota Eropa memenuhi pelabuhan, menurunkan peziarah, pedagang, dan persenjataan. Menguasai Jaffa berarti menguasai jalur pasokan menuju Yerusalem, maka kota ini berkali-kali direbut dan hilang dalam siklus peperangan yang tak berujung. Richard Sihatisinghe mendarat di sini selama Perang Salib Ketiga, menjadikan dermaganya titik awal gerak maju ke pedalaman. Namun Jaffa juga merupakan pusat niaga, tempat rempah dari timur bertemu barang-barang Eropa, dan bagi para pelancong yang lelah, momen pertama ketika Tanah Suci akhirnya tampak setelah berminggu-minggu di laut. Di perbukitan Galilea atas, Kastel Montfort menyimpan kisah lebih sunyi. Kisah Ordo Teutonic Knights. Ordo ini memadukan kaul monastik dengan disiplin militer, dan Montfort menjadi tempat perlindungan pegunungan mereka. Dibangun pada awal abad ke-13 di punggung Bukit Terjal, benteng ini nyaris tak terlihat hingga seseorang berdiri tepat di bawahnya. Hidup di sini keras namun aman, perpaduan doa dan persiapan perang. Kini dinding-dindingnya yang runtuh masih memahkotai punggung bukit, menjadi saksi mundurnya kekuasaan tentara salib, bukan melalui satu kebencanaan besar, melainkan benteng demi benteng. Tak ada tempat di bumi serupa dengan Laut Mati, terletak lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Hamparan air asin berkilau ini terjepit antara gurun Yudea dan pegunungan Moab, sunyi namun memikat. Airnya 10 kali lebih asin dari laut, tak kuat menopang kehidupan ikan, namun membuat manusia mengapung tanpa usaha. Udara dipenuhi mineral, dihargai sejak zaman antikuo untuk penyembuhan kulit dan pereda nyeri. Herodes menghargai wilayah ini karena endapan garamnya yang langka,
dan Cleopatra konon mengimpor mudar hitamnya untuk perawatan kecantikan. Saat matahari terbit, permukaannya memantulkan pegunungan seperti kaca meleleh. Saat senja, warnanya berubah menjadi ungu dan emas. Namun Laut Mati menyusut. Bendungan dan irigasi modern mengalihkan aliran Sungai Yordan, membuat garis pantai terus mundur. Yang tampak abadi ternyata rapuh. Di atas pantai utara, tepat di Gua Qumran, terjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar abad ke-20. Pada tahun 1947, seorang gembala Badui menemukan guci-guci tanah liat berisi gulungan kuno, tulisan sekte Yahudi yang mengasingkan diri ke padang pasir pada masa sekitar Yesus. Mereka menyalin kitab suci dengan tangan, menafsirkan nubuatan, dan menantikan datangnya zaman baru. Ketika legiun Romawi mendekat, gulungan-gulungan tersebut disembunyikan dan tersegel hampir 2 milenium. Kini dikenal sebagai Dead Sea Scrolls, temuan ini melestarikan bagian dari hampir seluruh kitab dalam kitab Ibrani. Di selatan Qumran, tebing-tebing keras tiba-tiba membuka jalan menuju keajaiban. Ein Gedi, oasis hijau ini telah menarik manusia sejak ribuan tahun. Aliran air tawar mengalir melalui ngarai, menyuburkan tumbuhan langka dan satwa liar. Kambing gunung melintasi punggung bukit dengan lincah. Sementara Hyrax berjemur di batuan hangat. Dalam kisah Alkitab, Daud bersembunyi di sini dari kejaran Saul. Kelak pemberontak Yahudi memanfaatkan gua-gua sebagai perlindungan dari Romawi. Pada masa Romawi, teras-teras Ein Gedi menghasilkan resin balsam yang nilainya setara perak. Sebuah pengingat bahwa di tanah suci, meski di tempat yang paling keras, kehidupan dan iman selalu menemukan jalan. Pada masa Bizantium, para rahib membangun tempat pertapaan terpencil di atas mata air oasis, menciptakan kehidupan doa di tengah lautan garam yang tampak tak bernyawa. Dari hamparan hijau yang tiba-tiba ini, kontrasnya terasa kuat. Di luar terbentang garam, batu, dan kesunyian gurun. Di sini, kehidupan justru berdenyut dan tumbuh. Meninggalkan pantai berkilau Laut Mati, jalan berkelok perlahan menanjak menuju Gurun Negev. Sebuah segitiga luas dari batu dan pasir yang mencakup lebih dari separuh wilayah Israel. Bagi mata yang tak terlatih,
Negev tampak kosong dan keras. Namun, sejarah berkata sebaliknya. Selama ribuan tahun, wilayah ini bukan ruang hampa, melainkan persimpangan perdagangan dan iman. Bangsa Nabatea, para ahli gurun, membangun jaringan kota berbenteng di sini sekitar 2000 tahun lalu. Pada abad ke-20, para perintis kembali menantang kegersangan ini dengan irigasi modern, memanggil kebun anggur dan ladang buah keluar dari tanah kering. Di luar kantong-kantong hijau itu, Negev tetap menyimpan keheningan purbanya, samudra batu yang menelan suara dan waktu. Lebih dalam ke Negev terbentang Mahtesh Ramon, keajaiban geologi yang kerap disangka bekas tumbukan meteor. Sesungguhnya, ini adalah cekungan erosi raksasa yang terbentuk ketika laut purba mengering dan lapisan batuan lunak terkikis selama jutaan tahun. Dindingnya menyingkap pita-pita warna dari kuning pucat hingga merah tua yang merekam kisah masa lalu bumi. Fosil makhluk laut berdampingan dengan intrusi vulkanik dan urat kuarsa yang berkilau di bawah matahari gurun. Di sepanjang tebing, Nubian Ibex bergerak anggun, para penjaga gurun yang meniti tepian seolah hukum gravitasi hanya saran belaka. Berdiri di tepi Ramon serasa menyaksikan potongan lintang penciptaan. Sekilas zaman ketika manusia belum menjadi gagasan. Jauh ke selatan, saat gurun bergulung menuju Teluk Aqaba, terhampar Taman Timna. Dunia surrealis dari batu pasir terpahat dan tambang tembaga purba. Lebih dari 3000 tahun lalu, bangsa Mesir mengekstraksi tembaga di sini, meninggalkan terowongan dan prasasti hieroglif. Formasi alaminya memukau. Pilar-pilar Salomo yang menjulang dan memerah saat senja. Batu jamur yang tampak mustahil, serta lengkungan-lengkungan alam yang membingkai langit gurun Miru. Timna bukan hanya kisah industri, tetapi juga ibadah, sebuah kuil kecil untuk Hathor, pelindung para penambang.
Di pesisir Mediterania, Tel Aviv seakan berlari kencang sementara tempat lain melangkah. Didirikan pada 1909 di atas bukit pasir di utara Java, kota ini bermula sebagai kawasan taman dan berkembang cepat menjadi jantung kehidupan Yahudi modern. Di Rothschild Boulevard, deklarasi kemerdekaan Israel ditandatangani pada 1948, bukan di istana, melainkan di Haula Museum Sederhana ketika pemerintahan Inggris berakhir dan sebuah negara lahir dalam semalam. Kota putih Tel Aviv dengan ribuan bangunan Bauhaus memantulkan modernisme Eropa yang disesuaikan dengan cahaya Levant. Namun, wataknya jauh dari tertib dan sunyi, bising, gelisah, dan hidup sepanjang waktu. Tel Aviv adalah denyut masa kini. Selalu mengejar esok sambil berakar pada kemarin. Berbeda dengan Tel Aviv, Haifa tumbuh sebagai pelabuhan strategis. Dermaganya meluas untuk melayani armada kekaisaran dan perdagangan global. Dan hingga kini tetap menjadi pusat industri dan pelayaran. Ritmenya lebih tenang, lebih membumi. Arab dan Yahudi telah lama hidup berdampingan, berbagi pasar, sekolah, dan lingkungan. Mahkota kota ini adalah Taman Bahai, taman bertingkat yang mengalir simetris menuruni lereng. 19 teras mengitari gubah emas. Bagi penganut agama Bahai, ini adalah tempat ziarah yang mengajarkan kesatuan umat manusia dan agama. Haifa jarang menghiasi tajuk utama, barangkali itulah kekuatannya. Menunjukkan secara sunyi bahwa ruang bersama dapat tumbuh di negeri yang kerap terbelah. Namun, perbukitan hijau dan kebun zaitun tiba-tiba terputus oleh pos pemeriksaan, pagar, dan tembok beton yang menjulang. Tembok pemisah tepi barat yang mulai dibangun pada 2002 di tengah kekerasan Intifada kedua, meliuk ratusan kilometer melintas lanskap. Bagi banyak warga Israel, tembok ini dipandang sebagai perlindungan yang menurunkan serangan. Bagi warga Palestina, ia adalah simbol pemisahan. Memutus desa dari ladang dan keluarga dari keluarga. Jalurnya tidak sepenuhnya mengikuti batas 1967, merangkum sebagian permukiman Israel di dalamnya dan memperdalam tekanan politik. Seiring waktu, dinding abu-abu ini berubah menjadi kanvas seni protes, pesan ketidakpastian, perlawanan, dan harapan.
sulit memandangnya tanpa emosi bercampur. Keamanan bagi sebagian, kurungan bagi yang lain. Ketegangan memuncak jauh di selatan, di jalur Gaza. Terjepit antara Israel, Mesir, dan laut, wilayah kecil ini adalah salah satu yang terpadat di dunia. Dahulu persinggahan rute dagang Afrika-Asia, Gaza modern menjadi titik nyala konflik. Lebih dari 2 juta orang hidup di bawah kondisi berat, pengangguran tinggi, listrik terbatas, dan pergerakan lintas batas yang ketat. Bagi banyak warga Israel, Gaza diasosiasikan dengan ancaman serangan roket. Bagi warga Palestina, Gaza adalah rumah, meski keseharian diwarnai ketidakpastian. Sejak akhir 2023, konflik berkepanjangan mencengkram wilayah ini. Serangan udara, operasi darat, dan pengepungan merusak infrastruktur dan merenggut banyak nyawa. Tanah yang telah kita jelajahi adalah bentang keindahan yang memukau, sekaligus ketegangan yang tak kenal lelah. Jalan-jalan yang dulu dilalui raja dan saudagar, kini melewati pos pemeriksaan, kampung penyangga, dan pagar berbatasan. Kisah kawasan ini bukan narasi sederhana tentang baik dan buruk, menang dan kalah. Ini adalah kisah manusia, Yahudi, Muslim, dan Kristen yang hidup berdampingan di bawah matahari dan di atas tanah yang sama. Sejarahnya bergejolak karena ia berarti bagi begitu banyak orang. Masa kini rapuh karena masa depan belum tertulis. Namun harapan tetap ada. Masa lalu tak bisa diubah, tetapi masa depan bisa dibentuk oleh dialog alih-alih pemisahan, oleh keberanian alih-alih ketakutan. Karena jika ada satu pelajaran dari tempat ini, itu adalah bahwa ketidakpastian tak pernah memegang kata terakhir.